Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Marta Ora dengan NIM G002418 dari kelompok B7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum anatomi 2.3. Oke, untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan struktur pembentuk dari circulus villisi. Nah, pertama saya akan membahas mengenai circulus arteriosus Willis. Nah, untuk circulus arteriosus cerebri yang terbentuk dari Willis itu dibentuk pada basis encephalon oleh sistem arteria vertebrobasilaris dan juga sistem arteria carotis interna yang saling berhubungan. Nah, hubungannya ini membentuk anastomosis yang dibentuk oleh satu arteri komunikans anterior yang menghubungkan antara arteri cerebri anterior dextra dan juga arteri cerebri anterior yang sinistra. Selain itu, dia juga terdapat dua arteri komunikans posterior yang menghubungkan antara arteri carotis yang sinistra dan juga arteri cerebri posterior. Nah, ini merupakan arteri komunikans posterior. Jadi terdapat dua. Oke, berikutnya yaitu circulus Willis. Nah, ini merupakan tampak arteri pada basis ensefali. Nah, bisa kita lihat pertama terdapat arteri cerebri anterior di daerah sini, lalu terdapat arteri komunikans anterior yang tadi menghubungkan antara arteri cerebri anterior yang sebelah sinistra dan juga sebelah dextra. Lalu juga terdapat arteri cerebelli superior pada area sini. Lalu terdapat arteri basilaris dan juga terdapat arteri komunikans posterior yang tadi menghubungkan antara arteri cerebri media dan juga arteri cerebri posterior. Selain itu juga terdapat arteri cerebelli inferior anterior dan terdapat yang terakhir adalah arteri vertebralis. Jadi secara umum circulus Willisi ini dia itu berfungsi sebagai sistem pelindung alami terhadap penyumbatan, terutama stroke iskemik ringan atau sumbatan sementara. Nah, circulus Willis ini dia itu membantu menjaga perfusi otak agar tetap stabil dan memastikan bahwa bagian otak yang penting tetap mendapat suplai darah meskipun terjadi gangguan ataupun sumbatan pada jalur utamanya. Berikutnya adalah sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan juga tractus spinothalamicus. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai tractus corticospinalis, di mana tractus corticospinalis atau CST ini juga dikenal sebagai tractus pyramidalis. Nah, tractus ini merupakan kumpulan akson yang membawa informasi terkait gerakan dari korteks cerebri ke sumsum tulang belakang. Nah, tractus ini merupakan bagian dari sistem tractus spinalis descendens yang berasal dari korteks ataupun batang otak. Nah, dia itu terdapat neuron yang bergerak dalam tractus corticospinalis dan itu disebut dengan neuron motorik atas. Nah, neuron ini akan bersinaps dengan neuron dalam sumsum tulang belakang yang disebut dengan neuron motorik bawah. Di mana neuron motorik bawah ini dia akan melakukan kontak secara langsung dengan otot rangka untuk menimbulkan kontraksi otot. Nah, pemberian sinyal di sepanjang saluran corticospinalis terlibat dalam berbagai gerakan, termasuk seperti perilaku kita ketika kita berjalan maupun meraih. Tetapi bagian utama atau bagian pentingnya adalah ketika kita melakukan gerakan yang secara halus, misalnya ketika menulis, mengetik, ataupun mengancingkan pakaian. Nah, jika terjadi kerusakan selektif pada tractus corticospinalis ini, biasanya itu pasien mampu melakukan gerakan kasar, misalnya meraih, setelah beberapa waktu, tetapi tidak sepenuhnya memulihkan kemampuan mereka dalam melakukan gerakan jari secara individual.
Jadi tadi untuk sistemnya atau untuk mekanisme yang pertama, tadi dia melalui presentral gyrus. Lalu nanti dia akan masuk ke dalam cerebral peduncle di midbrain ataupun di otak bagian tengah. Lalu dia akan memasuki medula di bagian memasuki piramis di bagian medula, dan dia akan mengalami dekusation ataupun penyilangan pada area piramid ini. Kemudian nanti dia akan memasuki lateral corticospinalis tractus, dan juga nanti dia akan keluar menuju ke musculus yang skeletal. Nah, nanti untuk ketika dia keluar menjadi musculus skelet ataupun otot otot rangka, nanti ini akan disebut dengan lower motor neuron. Jadi untuk tractus corticospinalis ini, dia titik awalnya itu berada pada korteks motorik primer, yaitu pada area Brodmann 4 di lobus frontalis. Lalu nanti dia akan berakhir pada neuron motorik bawah di bagian medula spinalis atau anterior home. Berikutnya adalah tractus spinothalamicus. Nah, untuk tractus spinothalamicus ini, dia itu merupakan sistem saraf yang terdiri dari 3 set neuron dan merupakan bagian dari sistem somatosensorik. Nah, jalur ataupun serat ini dia akan menyilang atau dekusation saat memasuki sumsum tulang belakang dan naik ke pusat batang otak. Nah, secara umum itu dia itu dibagi menjadi 3, yaitu neuron tingkat 1 dan neuron tingkat 2 dan juga neuron tingkat 3. Untuk neuron tingkat 1 ini, dia membawa informasi mengenai nyeri, sensasi termal, sentuhan, dan juga tekanan. Lalu neuron afferent primer ini juga dikenal dengan neuron nociceptis. Lalu untuk neuron tingkat 2, badan neuronnya itu terletak di dalam kornu abu-abu posterior pada sumsum tulang belakang dan akan bersinaps dengan neuron tingkat pertama. Kemudian mereka akan menyilang melalui komisaris ventral pada tingkat segmen masing-masing, menyilang pada daerah sini. Lalu untuk neuron ketiga, dia merupakan proyeksi dari talamus ke korteks somatosensori primer, terutama pada area Brodmann 312. Nah, ini merupakan gambaran dari neuron tingkat 1, di mana pada neuron tingkat 1 ini dia itu membawa informasi mengenai nyeri, sensasi termal dan juga sentuhan dan juga tekanan. Kemudian neuron ini dia dibagi menjadi 4 modalitas utama. Yang pertama itu mekanosiseptor atau tekanan, nosiseptor termal, nosiseptor yang peka terhadap zat kimia, dan juga nosiseptor polimodal. Badan selnya itu berada di ganglion akar dorsal dan bersinaps dengan neuron tingkat 2 yang terletak di dalam tanduk abu-abu posterior ataupun di bagian kornu yang lebih gelap pada daerah sumsum tulang belakang. Berikutnya untuk soal yang ketiga, sebutkan pembagian dari truncus cerebri atau batang otak. Nah, ini merupakan gambaran umum. Jadi ini merupakan potongan sagittalis dari encephalon. Bisa kita lihat bahwa di bagian sini ini merupakan diencephalon, di mana dia tuh tersusun dari hipotalamus dan juga talamus. Lalu di bagian bawahnya terdapat mesencephalon, pons atau metencephalon, dan juga medulla oblongata atau mielencephalon. Oke, berikutnya adalah mesencephalon. Jadi untuk mesencephalon sendiri dia tuh ciri khas atau bentuk umumnya itu mirip seperti Mickey Mouse. Nah, untuk mesencephalon ini dia tuh ada beberapa pars. Yang pertama ada pars reticularis dan juga pars compacta. Nah, pars reticularis dan juga pars compacta ini disebut dengan substantia nigra. Kenapa? Karena di bagian sini dia tuh lebih gelap dibanding bagian yang lain, sehingga disebut dengan substansia nigra. Lalu di bagian luar atau di bagian telinganya sebelah sini ini disebut dengan crus cerebri, dan juga terdapat yang namanya itu tegmentum, atau bisa dilihat yang putih ini nih, tegmentum mesencephaly, di mana crus cerebri ini
dan juga tegmentum mesencephaly ini termasuk dalam pedunculus cerebri. Yang ketiga atau yang berikutnya adalah bagian tengah atau yang mirip seperti mata ini disebut dengan nucleus ruber. Lalu di bagian bawahnya terdapat substantia grisea centralis, dan juga di bagian pinggir-pinggirnya ini terdapat corpus geniculatum medial dan juga corpus geniculatum lateral, di mana dia disebut dengan metathalamus. Lalu di bagian atas terdapat tractus opticus dan juga chiasma opticum, dan berikutnya adalah pons. Jadi untuk pons ini pertama di bagian lateral view dan juga anterior. Nah, di bagian lateral atau di bagian samping bisa kita lihat ini adalah diencephalon, di mana diencephalonnya ini tersusun dari lateral geniculata nucleus dan juga medial geniculate nucleus. Lalu ada midbrain, di mana midbrain ini dia tersusun dari pertama bagian superior colliculus dan juga inferior colliculus. Dan bisa kita lihat untuk nervus-nervus yang keluar pada bagian lateral ini kita bisa lihat ada nervus 2, nervus 3, nervus 4 di bagian samping sini, nervus 5 di mana dia tuh berdekatan dengan daerah pons, dan juga ada nervus 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan juga 12. Lalu juga ada spinal nerves yang cervical 1 dan juga spinal nerve yang cervical 2 pada spinal cord. Jadi untuk yang pons ini tadi kita bisa lihat untuk bagian diencephalonnya ada di sini midbrain dan juga cerebellar pedunculus. Lalu untuk bagian anterior atau bagian depannya, nah ini bisa kita lihat ada pons. Jadi pons itu yang bentuknya seperti ini. Dia itu terletak di antara dari midbrain, ini kan midbrain, dan juga medulla oblongata. Oke, next ini merupakan bagian posterior atau posterior view-nya. Jadi untuk yang pertama itu terdapat compacta quadrigemina. Ini compacta quadri karena dia tersusun dari 4, dimana ada yang bagian superior colliculi dan juga inferior colliculi. Lalu di sini juga ada cerebral peduncle. Ini merupakan tampak dari secara anatomisnya. Jadi ini tadi untuk compacta quadrigemina yang bagian superior colliculi dan juga inferior colliculi. Lalu dia juga terdapat untuk di sini tuh nanti akan keluar nervus 4 atau nervus trochlear. Lalu di bagian bawahnya sini terdapat cerebral pedunculus, di mana ada cerebral pedunculus yang superior, medial dan juga bagian inferior. Lalu di sini ada namanya fourth ventricle. Oke, yang berikutnya adalah medulla oblongata. Jadi medulla oblongata ini yang pertama, ini kalau misalnya secara dipotong secara transversal. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat ada ini merupakan olivary zone, dan juga di sini ada lateral medullary zone. Ini merupakan potongan secara transversalnya. Jadi kita bisa lihat ada piramid, ada olive, dan juga ada anterolateral sulcus. Lalu ini untuk tampak bagian agak lateral kali ya ini. Nah, untuk agak lateral ini bisa kita lihat ada olivary zone-nya ini di sebelah sini. Lalu nanti akan keluar nervus 9 dan juga 10. Dan nanti untuk yang bagian atas tadi akan keluar nanti nervus 6. Lalu ini untuk bagian berikutnya bisa kita lihat ada frenulum veli, inferior colliculus dan juga superior colliculus. Dan juga ada superior cerebri pedunculus, ada medial sulcus. Kenapa medial sulcus? Karena dia itu membentuk seperti garis, jadi median sulcus. Lalu ada facial colliculus dan juga stria medicularis. Oke, kita lanjut ke bagian yang 4, yaitu jelaskan asal-usul nukleus dan juga fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni.
Oke, jadi ini merupakan gambaran umum. Jadi secara umum itu nervus untuk motorik itu terletak pada sinus cavernosus. Jadi yang pertama itu ada nervus oculomotorius, ada nervus trochlearis dan juga nervus abducens. Yaitu merupakan 3 nervus utama atau nervus motorik utama. Oke, yang pertama nervus oculomotorius. Nah, nervus oculomotorius itu dia itu berasal dari nukleus asal usulnya itu terletak di mesencephalon atau midbrain atau otak tengah, tepatnya di bagian tegmentum pada level colliculus superior. Nah, dia ini berfungsi untuk menginervasi sebagian besar otot ekstraokular seperti musculus rectus superior, medialis inferior, lalu juga musculus obliquus inferior dan musculus levator palpebrae superior, dan juga saraf ini atau nervus ini membawa serabut parasimpatis ke musculus sphincter pupillae dan juga musculus ciliaris untuk akomodasi dan juga kontriksi pupil. Nah, ini kita bisa lihat nervus oculomotorius. Nah, ini nervus oculomotorius nanti dia akan bercabang menjadi optic nerve untuk berfungsi mengirimkan sinyal dari sinyal visual ke otak. Oke, berikutnya adalah lesi dari ini merupakan lesi dari nervus 3 atau nervus oculomotorius. Jadi kan tadi nervus oculomotorius itu merupakan eferen. Jadi untuk lesinya sendiri pertama bisa kita lihat ada ptosis atau kelopak mata jatuh, lalu ada diploma di mana penglihatan mata ganda, ada strabismus lateral di mana mata melirik ke bawah, dan juga ada midriasis atau pupil melebar karena adanya gangguan dari jaras ataupun saraf parasimpatis. Nah, berikut adalah nervus trochlearis. Nah, nervus trochlearis ini dia itu terletak di bagian mesencephalon, terutama di bagian bawah dari nucleus oculomotorius pada level colliculus inferior. Nah, nervus ini dia itu berfungsi untuk menginervasi dari musculus obliquus superior yang berfungsi untuk depresi dan juga torsi dari bola mata, terutama saat mata dalam posisi aduksi. Lalu untuk lesinya sendiri, pertama bisa terjadi diploma saat melihat ke bawah, terutama saat membaca ataupun menuruni tangga. Lalu yang kedua adalah kepala mungkin akan miring ke sisi sehat untuk mengurangi penglihatan ganda. Lalu yang ketiga, karena saraf ini menyilang, nanti terjadi lesi di otak dan akan menyebabkan gangguan kontralateral. Nah, ini merupakan gambarnya dari trochlear nerve. Jadi dia langsung ke arah muskulusnya, yaitu musculus superius, musculus obliquus superius. Oke, yang terakhir adalah nervus abducens. Jadi nervus abducens ini dia itu terletak di pons, tepatnya pada dasar ventrikel keempat. Dia itu berfungsi untuk menginervasi dari musculus rectus lateralis yang menggerakkan mata ke lateral atau abduksi. Nah, ini bisa kita lihat abducens nerve. Jadi dia itu langsung ke bagian rectus inferior, musculus rectus inferior, dan juga ke bagian nervus yang agak ke bawah yang menginervasi dari musculus rectus lateralis. Lalu untuk lesinya sendiri nanti pertama dapat terjadi diplopia horizontal, inabilitas penggerakan mata ke lateral pada sisi lesi, dan juga mata akan terdorong ke medial atau mengalami esotropia ketika istirahat. Oke, kita lanjut yang kelima, yaitu jelaskan lokasi dan juga fungsi dari area Brodmann. Nah, yang pertama untuk area 4. Nah, area 4 ini seperti yang kita digambar, dia itu terletak di area gyrus pracentralis, terutama bagian posterior dari lobus frontal, tepatnya di depan sulcus centralis. Nah, untuk area 4 ini berfungsi sebagai pusat utama untuk gerakan motorik secara sadar dan mengontrol kontraksi otot rangka secara volunteer
terutama bagian tubuh yang membutuhkan presisi, misalnya tangan dan juga wajah. Lalu yang fungsi terakhir, memiliki somatotopi motorik dalam bentuk motor homunculus. Oke, berikutnya adalah area 123, di mana dia itu lokasinya terletak di bagian gyrus postcentralis, bagian anterior dari lobus parietal, tepatnya di belakang dari sulcus centralis. Nah, untuk areanya sendiri, pertama kan ada area 3, di mana area 3 ini dapat menerima input sensorik mentah dari talamus. Lalu untuk area 1 dan 2 berfungsi untuk mengintegrasi dan memproses lebih lanjut informasi yang diterima dari area ketiga. Lalu untuk secara fungsi umumnya itu, area 123 ini berfungsi untuk menerima dan memproses sensasi dari seluruh tubuh, seperti tekanan, taktil, propriosepti, suhu, dan juga nyeri. Selain itu, fungsi yang lain yaitu memiliki representasi somatotopik dalam bentuk sensori homunculus. Lalu yang berikutnya adalah area 4 dan juga 5. Nah, area 4 dan juga 5 ini terletak pada gyrus frontalis inferior pada hemisfer kiri. Biasanya ini area 44 dan juga 45 dominan untuk bahasa atau ketika kita bicara. Jadi secara fungsinya itu dia bertanggung jawab atas produksi bahasa dan juga koordinasi motorik bicara, berperan penting dalam pengaturan otot-otot yang digunakan untuk berbicara dan ekspresi verbal, serta jika terjadi lesi di area ini dapat menyebabkan afasia Broca, di mana dapat menyebabkan kesulitan bicara, tetapi pemahaman masih cukup baik. Lalu yang terakhir adalah area 22 atau biasa disebut juga dengan area Wernicke. Nah, area Wernicke ini dia tuh terletak di bagian posterior gyrus temporalis superior pada hemisfer dominan, umumnya pada hemisfer bagian kiri. Nah, area 22 ini berfungsi untuk pemahaman bahasa lisan dan juga sebagian dari tulisan, menghubungkan makna kata dan juga simbol suara. Lalu jika terjadi di lesi pada area ini akan menyebabkan afasia Wernicke, di mana kemampuan bicara lancar tetapi tidak bermakna dan pemahaman bahasa akan terganggu. Soal berikutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan dengan daerah tungkai? Nah, untuk arteri cerebri media atau MCA, dia itu kan fungsi umumnya sebagai pemasok sebagian besar permukaan otak lateral, termasuk area motorik dan juga sensorik utama, serta memberikan arteri striata yang memasok struktur dalam termasuk kapsul internal. Jadi bisa dibilang bahwa arteri cerebri media ini dia itu terletak, bisa kita lihat dari gambar, terletak hampir di seluruh bagian otak, dimana seperti yang kita tahu bahwa pada bagian otak, terutama bagian frontal dan juga parietal, itu umumnya untuk motorik dan juga sensorik. Jadi ketika terjadi oklusi atau penyumbatan, di mana nanti oklusi arteri ini akan menghambat perfusi darah beroksigen ke parenkim otak yang mengakibatkan hilangnya sensasi kontralateral pada bagian kaki, lengan, dan juga 2/3 bagian bawah wajah. Hal ini terjadi karena adanya nekrosis jaringan pada korteks somatosensorik primer. Nah, kelumpuhan kontralateral pada lengan, kaki, dan juga wajah dapat terjadi karena tadi ada nekrosis korteks motorik lateral, terutama pada Brodmann area 4, korteks somatosensorik lateral, terutama pada area 1, 2, 3, dan juga area yang berperan penting untuk bicara dan juga bahasa, seperti area Broca dan juga Wernicke. Oleh karena itu, ketika oklusi atau penyumbatan pada arteri ini akan menyebabkan kelumpuhan pada bagian wajah dan juga lengan, karena secara fungsi dan juga strukturnya dia itu menyebabkan kelumpuhan pada area korteks motorik dan juga sensorik. Oke, yang berikutnya adalah jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi
jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna bagian kiri. Oke, jadi ketika terjadi oklusi oklusi atau penyumbatan pada arteri karotis, kita harus mengetahui dulu letak dari arteri karotis itu pada bagian leher. Jadi, jika terjadi oklusi pada arteri karotis interna kiri, tubuh itu akan memiliki mekanisme kompensasi untuk menjaga agar suplai darah ke otak tetap berlangsung melalui struktur yang disebut dengan circulus Willis atau circle of Willis. Struktur ini memungkinkan aliran darah dari sisi kanan atau dari sistem posterior untuk menyuplai sisi yang mengalami gangguan. Sehingga meskipun tersumbat, aliran darah tetap tersuplai ke bagian otak. Nah, kita akan masuk ke bagian circulus Willis. Nah, circulus Willis ini tuh sebenarnya seperti yang telah dijelaskan di awal, dia tuh umumnya bagian semacam cincin, di mana dia itu terdapat arteri-arteri yang beranastomosis. Jadi, jika terjadi oklusi pada arteri karotis interna kiri, tubuh memiliki kompensasi untuk menjaga suplai darah ke otak melalui struktur yang disebut circulus Willisi atau circle of Willis. Nah, struktur ini memungkinkan aliran darah dari sisi kanan atau dari sistem posterior untuk menyuplai sisi yang mengalami gangguan. Jadi, jika arteri karotis interna kiri tersumbat, contohnya pada bagian ini, bisa kita lihat di gambar, jika dia itu tersumbat, maka suplai darah itu yang seharusnya menuju ke arteri cerebri media dan anterior kiri akan masuk ke arteri communicans anterior, sehingga darah dari karotis interna kanan dapat mengalir ke arteri communicans anterior yang kiri, dan juga darah juga dapat melalui arteri communicans posterior bagian kiri yang menghubungkan antara arteri basilaris dan juga arteri posterior cerebral dengan karotis interna kiri, sehingga darah dari sistem vertebrobasilaris atau arteri vertebralis dan juga basilaris tetap bisa mengalir ke bagian distal dari karotis interna kiri, termasuk dari arteri cerebri media yang bagian kiri. Oke, sekian dari saya mengenai laporan praktikum anatomi 2.3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata.